Rekam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Tanya ya. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Edi. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini PR kita untuk shortcast kemarin. Jadi kita ternyata waktu sehari untuk shortcast PEB itu ternyata tidak cukup juga. Ternyata kita masih menyisakan banyak pertanyaan dan ternyata juga di grup juga banyak yang perlu didiskusikan gitu. Jadi kemarin kita memang fokus akhirnya fokus untuk menyelesaikan materi dulu. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan akhirnya kita hold. Jadi kita bikin sesi ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya gitu. Jadi karena saat ini masih ada 56 pertanyaan yang belum terjawab gitu. Tapi mungkin Iya. sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang kemarin memang mungkin sudah sudah terjawab sebenarnya di materi. Tapi nanti kita kalau ada pertanyaan yang sudah terjawab nanti kita bisa skip untuk ini. Jadi Iya, Mas. jadi mohon maaf kemarin kita akan jawab pertanyaan ini, kemudian nanti rekaman dari jawaban ini nanti kita akan sampaikan ke teman-teman peserta semuanya. Iya, Oke, Pak Budi. siap. Kita mulai ya Pak dari pertanyaan dari Pak Hari Wijaya. Nah, tapi ini pertanyaan yang ketiga ini. Iya, Pak. Pertama, semisalnya karena permintaan customer akibat hazardous yang ada di lingkungannya atau marine coast, apakah pemakaian stainless steel sebagai CFS ini diperbolehkan? Tapi kan tensile strength-nya hampir 700 MPa. Kira-kira jadi masalah enggak ya? Sebagai CFS ini berbeda kasus. Jadi stainless steel itu FYFU-nya itu berbeda dengan CFS. Jadi CFS ini baja dengan rasio FU per FY-nya itu sekitar 1,08. Dia berbeda. Kalau diganti stainless ya lebih bagus, tapi terlalu boros. Mohon maaf Pak, Edi iya Pak, saya refresh dulu ya Pak. Oke, sebentar. Ini Pak Edinya keluar. Ya. Ya. Oke. Siap. Saya ulang ya Pak Budi ya. Ya Pak, siap Pak. Nah, direkam. Jadi stainless steel dengan baja CFS itu berbeda material. Jadi kalau CFS itu kan low carbon ya. Kalau stainless steel itu kayaknya karbon tinggi juga. Jadi stainless steel terus khusus untuk CFS itu rasio FU per FY-nya itu sekitar 1,05 sampai 1,1 lah. Rata-rata 1,08. Nah, sekarang jadi kalau untuk kasus di Marine itu sekarang ada beberapa perusahaan yang sudah memproduk ya, artinya dia lapisan dia itu kalau untuk yang standar yang dulu itu disebutnya itu pakai yang 150 mikron ke atas lapisan Z-nya. Ya, atau ada material khusus yang marine coating itu sudah ada. Saya kemarin itu ngelihat di pameran di BSD itu tata logam dia sudah buat. Cuman sayang harganya agak mahal. Contoh kayak kemarin saya nanya sama tata logam,
untuk atap ya, di atap yang marine standar itu harganya jenis spandeknya itu 2 kali lipat harga spandek yang biasa gitu loh Pak Budi. Nah saya bilang bisa nggak lebih rendah katanya. Yaitu dia belum bisa jawab. Itu kemarin marketingnya saya ketemu di Tata Logam seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Jadi kalau dipakai stainless bagus. Cuman kan sayang uangnya, ya kan. Kemarin Jadi di grup juga disampaikan juga ada yang kalau untuk pemakaian untuk yang PEB itu juga sebenarnya untuk komposisi materialnya juga bisa disesuaikan juga ya Pak ya? Betul, betul, iya disesuaikan. Jadi kalau di laut pakai ininya ya yang lebih tebal gitu loh coatingnya kira-kira begitu. Kayak pakai AZ 150 ke atas, ya kan, seperti itu. Begitu Pak Budi kira-kira. Oke, siap. Ini dari Reski Wagiri. Iya. Mohon izin ingin bertanya, dalam pemodelan di SAP 2000, apakah gording dapat dianggap sebagai kekangan lateral pada rafter? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi mungkin ini Mas siapa nih, Mas Reski ini melihat yang di video saya. Karena di video saya itu nampak pada saat frame 1 dipasang, dipegang sama tali labrang ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, kalau bahasa tukang tali labrang namanya. Ya, seling penahan. Kemudian dipasang frame kedua, dia ditahan oleh penahan longitudinal itu menggunakan purlin. Nah, ingat ya, untuk baja PEB Happy, saya ingetin untuk baja PEB Happy dilarang cara ini. Dilarang cara ini. Karena PEB Happy itu dia artinya dia lebih ini apa ya, lebih kurang bendanya lebih berat ya, bendanya lebih berat. Jadi kalau hanya ditahan oleh C-purlin atau CNP itu pasti 2 frame itu tanpa alat bantuan pengekang lain, dia pasti akan kena tendangan longitudinal, pasti akan roboh. Seperti ada di grup WA grup kita, saya udah share itu contoh bangunan baja itu di daerah Kerawang atau apa itu roboh karena dia mengandalkan gordeng gitu loh, tidak boleh. Tapi untuk baja ringan sifatnya sementara boleh, tapi secara struktur gordeng tidak bisa dianggap sebagai kekangan lateral. Jadi kekangan lateral untuk PEB light itu adalah berupa roof cross bracing menggunakan ikatan angin, sama di antara kolom ke kolom itu biasa ada strutting menggunakan C-purlin yang dijadikan seperti box atau back to back, terus menjadi kekangan lateral. Begitu Pak Budi. Jadi tidak boleh gordeng sebagai kekangan lateral. Terima kasih. Ya Pak. Kemudian ini dari Magi Putranto. Kenapa mutu baja ringan lebih besar dibandingkan material baja normal? Kalau ini masalah sifat fisik sama chemicalnya saya kurang tahu ya, sejujur saya kurang tahu. Cuman yang saya tahu karena dia high ten ini makanya dia available untuk dibuat sebagai lembaran. Gitu, seperti itu. Nah, terus kalau untuk baja standar itu kan FY-nya cuma sekitar 200-250 ya. Nah, itu kan ST itu. Jadi itu kalau dibuat kanai dingin, ya tentunya dia akan lebih lemah ketimbang itu. Itu dia sebabnya baja berat yang seperti yang dimaksud sama Mas ini, baja normal, contohnya CNP. CNP itu jenis baja biasa, SS 400. Nah, jadi nggak bisa dia seperti baja ringan, tebalnya 0,1, 0,2. Dia minimum kalau nggak salah, setahu saya 2 mili ya, Mas Budi ya, CNP ya. CNP kan sekitar 2 mili minimum, 2 mili, 3 mili. Seperti itu. Jadi kalau masalah kenapa, ini saya kurang paham ya, itu masalah penemuan orang-orang pemasok material baja tentunya. Ini kan penemuan baru ya. Baru di Indonesia, kalau di luar negeri mah sudah lama gitu kira-kira. Begitu Pak Budi ya. Oke. Ini dari Pak Ahmad Abdul Aziz Bahtiar.
Untuk pelaksanaan construction, penggunaan PEB Light sehingga saat erection dan assembly tidak terjadi kegagalan. Katakanlah bentang lebar bangunannya 25 meter. Untuk pemasangan metode erection yang aman bagaimana, Pak? Oke, nanti saya kirim di grup ya. Silakan masuk di grup. Saya kirim di grup. Saya ada sekuen pemasangannya waktu kita instalasi di itu di Afrika Selatan, di Ethiopia. Ada saya buat dalam bentuk SketchUp kira-kira. Cuman intinya tetap jadi pemasangannya, ini runutannya kira-kira yang dipasang itu kolom dulu semua. Jadi urutannya berbeda dengan baja PBP ya. Kolom dipasang semua dulu. Semuanya sekeliling dari perimeter bangunan. Kemudian setelah kolom kita pasang gird samping tuh pengikat. Jadi dia bentuknya nantinya kalau dilihat dari atas kayak kotak bolong itu loh Pak Budi. Bolong ya. Jadi bentuk kayak gird. Nah, setelah itu kaku baru dimulai rafter pertama. Rafter itu dia diinstal dulu di bawah. Dikencangkan semua bautnya, setelah itu diangkat. Dan untungnya pengangkatan rafter ini karena beratnya relatif ringan, itu bisa pakai istilahnya pakai bom biasa, istilahnya kayak tiang baja yang diberdirikan gitu ya WF ya, itu namanya bom ya orang itu dikerek pakai kren biasa, kren 2 ton 3 ton ditarik ke atas. Nanti kan dia goyang-goyang tuh diikat pakai tali atau diinstal di atas karena dia ringan. Ini ya, Setelah Pak? terpasang, ya kira-kira begitu. Nah, di saya lagi ya. Yang Seperti ini ya. ini kira-kira ya. Tapi yang benar sebenarnya kolom ini baik bisa dipasang semuanya keliling. Dipasang semua keliling ya. Setelah dipasang semua keliling. Nah, ini kalau ini sebenarnya ini metode pemasangan baja konvensional. Seperti ini. Kalau baja ringan karena dia mudah lebih baik kolom. Kolom dipasang semua, dicek koordinatnya udah benar jarak-jaraknya, baru dimulai sama rafter seperti itu. Apalagi bentang 25 meter. Itu cukup bahaya, harus dibikin kaku dulu. Jadi seolah-olah kita bikin dindingnya dulu, diikat semuanya. Setelah kaku baru rafter atasnya kita maju terus. Nah, untuk pengekang lateral di roof, di atap itu untuk sementara pengekang lateral proses erection itu kita bisa menggunakan itu gordeng, difungsikan purlin itu difungsikan seperti itu bisa. Tapi setelahnya harus dipasang ikatan angin, dipasang longitudinal strating segala macam itu harus dipasang semua untuk menahan goyangan ke arah memanjang. Begitu Pak Budi. Ya. Ini dari Rafael Muhammad Iskandar. Untuk struktur baja ringan diperbolehkan untuk sambungan las? Diperbolehkan. Dalam SNI 7971 2013 yang mengadop dari ASNZ 4600 2005 atau yang terbaru belum ada, cuman ASNZ-nya sudah ada yang terbaru 2018 itu di sekitar bab 6 bab 7 itu ada dibahas. Jadi welding diperbolehkan. Cuman mekanisme prakteknya di Indonesia saya belum pernah lihat. Itu aja. Akhirnya saya pun tidak berani sebagai founder untuk nyoba-nyoba gitu loh. Jadi saya nggak tahu sistem kerjanya. Memang dia sistem lasnya kayaknya ininya sendiri mungkin kabel lasnya atau apa agak berbeda atau apa tuh ada, nanti saya coba ini kan gitu. Cuman dia cukup nggak butuh sih dilas, kita cukup pakai bending, pelubangan, pancing, terus install di lapangan itu sudah cukup. Jarang terjadi kesalahan seperti itu. Jadi nggak butuh kita sebetulnya las. Demikian Pak Budi. Dari Leonard Franz Ardianto. Pertanyaannya G350, G550 itu notasinya perbedaannya apa ya Pak? Jadi yang dimaksud dengan G350 itu adalah baja ringan dengan FY-nya itu adalah sebesar 350. Ya, kalau untuk G550 itu FY-nya 550. Jadi yang tertulis di sini itu adalah tegangan elastis. Ya, tegangan putusnya tambahkan aja sekitar 8%.
Jadi kalau dia 550, tegangan putusnya sekitar 600 sekian. Dan saya pernah uji tarik di laboratorium, memang benar sekitar itu angkanya. Kenapa sekarang yang ditulis itu adalah EVA-nya? Karena rekomendasinya untuk semua baja ringan itu dia dibekerjakan dia tuh bekerja di batas EVA saja. Jadi tidak direkomendasikan untuk sampai batas putus. Karena jaraknya tuh pendek sekali, cuma sekitar 8%. Demikian Pak Budi. Oke. Dari Usrian Najib. Untuk framing tipe ada moment frame dan ada bracing. Maksudnya seperti apa ya Pak? Cara identifikasinya seperti apa? Jadi gini, pada saat kita mendesain menggunakan SAP, itu sebaiknya dari awal kita sudah namakan dengan jelas. Jadi misalnya kolom, kita kodekan dengan namanya misalnya kolom atau C. Misalnya kita pakai C-nya C300, kita tulis C300 atau 2C300, namanya harus jelas. Atau Raptor juga kita tulis, boleh juga misalnya jangan langsung C, cuman R misalnya, 2R300, seperti itu penamaannya kalau masih belum lancar. Kemudian untuk gordeng purlin, itu kan ada dua tuh, kalau yang gordeng di samping namanya GERD, kalau untuk yang di atas namanya purlin, ya kan. Nah, purlin kita kasih tanda, misalnya purlin C, jadi PC gitu, dinamakan yang jelas. Nah, itu Mas ini semua jangan lupa untuk mencatat itu. Jadi biasakan pada saat kita mendesain menggunakan software analisa atau apapun, kita biasakan kita ada catatan kecil di tangan kanan kita. Ditulis, jangan kebiasaan pakai HP, ditulis, pakai buku kecil. Oh ini. Nah, di situ kita nanti udah rencanakan. Tentunya moment frame kan kolom sama Raptor ya Pak Budi. Kita tulis barang ini dua nama ini moment frame. Nah, terus yang bracing udah pasti purlin sama GERD kan bracing, kita tulis ini bracing. Nah, setelah kita udah gambar semua, kemudian kita pakai auto select di SAP atau di software lainnya auto select. Misalnya kita pilih yang udah di assign untuk kolom dan ini kita pilih. Nanti klik kanan show yang di selection only, kan keluar dia Pak Budi, iya kan? Iya. Show selection only. Udah gitu Ctrl A. Mudah-mudahan ingat ya, ini kan nanti bisa diulang-ulang nih videonya. Ctrl A kan kepilih itu semua yang udah di-assign. Masuk ke bagian desain. Desain terus diklik yang moment frame. Otomatis nanti pada saat running analisis si kolom dan Raptor tersebut akan bekerja sebagai momen. Dia menahan momen. Begitu sebaliknya untuk bracing. Mau kita pilih tadi purlin sama GERD, klik kanan, ya kan? Terus kita assign-nya di desainnya ke bracing. Jadi dia nanti bracing karena memang di perencanaan menggunakan baja cool form atau baja ringan di software apapun dia hanya kasih moment frame dan bracing. Nah, moment frame yang dia maksud ini bukan spesial moment frame loh. Seperti di baja berat. Dia pasti ini intermediate atau ordinary gitu loh, biasa. Dia tidak menahan secara full. Makanya lihat di contoh-contoh presentasi saya kemarin kan sambungan-sambungan dia simple semua Pak Budi. Itu sambungan simple momen semua. Demikian caranya. Kira-kira begitu. Ya Pak Budi ya. Siap. Dari Joel Dennis Ijo. Untuk subversi di bawah 24 adanya kode IC96. Apakah bisa digunakan? Nah, caranya pada saat Mas menginput kode AISI 96, nah Mas lihat di itu, lihat di bagian apa sih namanya, di bagian itunya analisis kalau bukan di bagian desain. Nah, nanti pada yang desain itu diklik nanti kan keluar. Misalnya P-nya berapa, ininya berapa. Sama nggak dengan SNI yang sekarang? Kalau nggak sama, di situ bisa dimodifikasi, kita ganti. Jadi tulisannya ISI 96, tapi dokumen yang dia pakai itu ngikutin SNI yang baru. Gitu Pak Budi kira-kira. Udah kemarin di presentasi saya jelasin kok.
Nanti dilihat lagi aja video yang sebelumnya, ada itu di situ, ikutin aja pelan-pelan. Ya nggak bisa sekali ya, mungkin harus ditonton 2, 3 kali baru nyadar nih, ada ini saya jawab kemarin. Ada yang nanya juga. Begitu, lanjut Pak Budi. Dari Simpson Agustinus Tambunan. Apakah pernah diaplikasikan untuk bangunan dengan adanya pengaruh getaran mesin atau bangunan pabrik? Banyak Pak untuk begini, cuman dia tidak boleh kena langsung. Saya pernah desain baja ringan itu untuk gudang kertas yang karton tebel itu loh Pak, pabrik itu. Saya ingat banget di Kemayoran. Pabrik ini orang bikin kartu apa namanya, buku BRI, buku BCA. Itu yang bikin tuh ada tuh orangnya di daerah Kemayoran. Iya, ada buku BCA, dia nyatakan tebel-tebel tuh kartonnya. Tebel-tebel buat naruh itu tuh kan ada mesin potong, mesin ini di atasnya. Bisa kita kasih aja frekuensi atau apa. Di itunya frekuensi kan berubah menjadi tegangan juga nantinya. Iya kan? Cari di YouTube bagaimana cara merubah frekuensi getaran menjadi beban. Itu mirip kayak beban dinamik. Gitu kira-kira Pak Budi. Bisa pada prinsipnya. Cuman kalau untuk kren, saya belum pernah desain. Tapi mungkin pada prinsipnya bisa, cuman kren itu dia di samping beban bergerak, dia juga ada getaran. Kren itu pada saat bawa beban dia ada vibrasi. Nah, saya belum berani untuk desain itu, belum pernah nyoba sih. Cuma Demikian tadi Pak Budi. Pak Gatot juga sampaikan di grup ya Pak, kalau Iya, pamannya betul. itu bisa, sebenarnya maksudnya Iya. bisa gitu ya. Saya dikasih tantangan itu sama Hmm. Pak Gatot, saya tahu itu. Hmm. Iya, iya. Lanjut Ini Pak. dari Pak Ari Nugroho. Untuk baja ringan atau CFS, bisakah dibuat bentang 12 meteran? Potongannya bisa Pak. Cuman masalah itu kayaknya maksimum. Kemarin saya udah jelaskan. Jadi ukuran ukuran kontainer itu dalamnya ya, dalamnya. Silakan cek sendiri ya. Saya pernah ngecek sama mata saya sendiri, saya ukur sendiri. Kontainer yang paling panjang itu dalamnya kalau pintunya ditutup itu dia cuma 11,4 dapatnya Pak Budi. Nah, bisa 11,7 dipasangnya miring. Tahu ya, dari diagonal gitu kan jadi makan tempat nantinya. Iya kan? Nah, makan tempat. Jadi kayaknya kalau pas 12 meter agak sulit. Kecuali pakai trailer bak terbuka. Nah, trailer bak terbuka 15 meter pun bisa. Cuman umumnya cutting-cuttingnya itu memang untuk di blue scoop, tata logam, dan lain-lain ya itu pada maksimum memang 12 meteran. 12 meteran. Karena masalah regulation pengangkutan di di jalan tol, di jalan raya gitu loh. Yap. Kita bukan di Amerika yang bisa 20 meter gitu loh. Maksimum. Cuman kalau mau ngangkutnya pakai kontainer nggak muat 12 meter. Saya udah Iya. pernah. Kedua Saya dia. izin keluar sebentar Pak. Saya Ya. Iya, iya Pak. maaf Pak. Lanjut. Iya Pak Budi. Lanjut. Pertanyaan dari Andika Adrian. Apakah vertical bracing bisa menggunakan round bar? Karena secara Ya. SNI harus bisa menahan tekan juga. Kalau untuk konstruksi berat betul. Jadi bracing itu baiknya ada yang bisa menahan tekan, berarti menggunakan pipa ya kan, atau box.
box bulat, baja ringan atau apa, baja biasa. Cuman dalam kasus-kasus pabrik-pabrik atau PEB lain umumnya itu untuk vertical bracing atau yang di wall bracing itu umumnya pakai round bar. Nah, sebenarnya ada cara lain, mungkin teman-teman pernah ngelihat cuman nggak tahu namanya. Saya sampaikan di sini, namanya portal bracing. Ya, portal bracing itu adalah demi menghindarin, jadi itu adalah, jadi misalnya gini, kalau kita lihat posisi struktur gudang baja ringan ke arah dari samping, bukan dari depan. Kalau dari depan kan bentuknya yang kita desain ini. Dari samping berarti bentuknya kan berupa portal ke arah longitudinal. Nah, itu biasanya kan kolom, terus ada ikatan strat beamnya satu di atasnya Pak Budi ya, terus lanjut ke frame-frame berikutnya. Nah, itu yang dimaksud apa namanya tadi saya bilang portal bracing itu di situ dibikin dia rangkap 2 atau rangkap 3 Pak Budi. Jadi jadi strating ke arah memanjang itu dipasang 2 atau 3 ya. Kemudian biasanya juga kalau mau lebih kaku di truss dia dibikin Cremona kalau orang bilang, sebenarnya ya baja truss gitu loh. Di-cut. Nah, itu bisa menggantikan fungsi daripada wall bracing yang ditanya Mas ini. Kalau nyangkut pengennya kaku ya, pengennya kaku. Bisa berfungsi sebagai wall bracing. Cuman kalau untuk pakai pipa supaya dia menahan tekan juga, itu sepertinya terlalu boros ya gitu. Jadi kita cukup didesain tarik aja. Kalau dia silangnya silang 2 berbentuk X, kan tentunya pada saat ada gaya tekan barang yang tertekan itu tidak mengalami gaya, tapi batang ronban yang tarik yang akan menahan, kan begitu. Begitu juga dari gaya sebaliknya gitu loh. Begitu kira-kira, mungkin mudah-mudahan memahami apa yang saya maksud. Kira-kira begitu Pak. Jadi nggak umum sih menggunakan seperti di konstruksi bangunan bertingkat dia untuk misalnya mengurangi drift, kan biasanya itu dikasih gitu ya Pak Budi ya, batang-batang silang gede gitu loh. Ya bangunan-bangunan bertingkat sekarang kan pakai itu tuh, nahan drift. Terkadang dikasih show breaker atau apa gitu, dikasih damper lagi atau apa. Kita enggak lah. Kita bangunan low rise, kita belum tidak menggunakan itu gitu loh. Begitu Pak Budi kira-kira. Ya, Pak. Oke, ini dari Hari Wijaya. Ini kan CFS dan nggak bisa pakai zinc alum karena ketebalannya yang ada di pasaran di bawah 1 mm. Kita nggak loncat langsung bahas ke CFS galvanis. Ya, jadi ini akan dibahas ke sesi berikutnya yang akan kita rencanakan khusus untuk untuk material zinc alum yang tebalnya kurang dari 1 mili atau baja ringan truss ya Pak Budi ya, nanti direncanakan di Januari teman-teman. Sedang kita siapkan demikian. Jadi ini beda-beda kasus memang. Gitu Pak Budi. Oke, untuk yang kedua, tadi ada gambar purlin yang segaris bidang dengan rafter. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketinggian level atau karena sesuatu? Bukannya lebih baik di atas rafter? Sebab kan perhitungannya jadi gantung kalau sebidang dengan rafter. Oh, itu mungkin pada saat saya buka Mas ngelihat dari sisi sudut yang berbeda ya. Karena purlin itu pasti posisinya di atas rafter. Begitu Pak Budi, mungkin melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu, karena kan gambarnya kebetulan warnanya kalau nggak salah kemarin saya samakan tuh, sorry itu saya samakan biru, harusnya saya bedakan gitu loh warnanya. Jadi mungkin kalau ngelihatnya kurang fokus seolah-olah itu di bawahnya, enggak, itu dia posisi purlin itu pasti di atas rafter. Begitu Pak Budi. Menyambung pertanyaan yang kedua, kita bicara keterbatasan. Bentang jadinya 30 meter dan jarak antar kolom itu maksimal berapa ya? Kalau 30 meter jarak maksimal yang pernah saya desain itu 8 meter jarak kolomnya.
Sebenarnya 9 juga bisa, masih bisa. Tergantung daerah juga ya, kalau di tepi pantai tentunya nggak bisa. Di daerah perkotaan masih bisa 9 meter. Jadi tergantung dari kategori anginnya juga, karena dia yang dominan adalah angin. Begitu Pak Budi. Bagus, dari Pak Bagus Budi Laksono. Dikarenakan struktur yang ringan, apakah konstruksi CFS ini lebih dominan beban angin daripada beban gempa? Apakah cukup didesain dengan kriteria beban angin saja? Tidak Pak Budi, jadi walaupun beban gempanya seperti saya paparkan kemarin, ngelihat dari beban matinya dijadikan beban gempa statik, kan dia kecil-kecil ya, tetap secara ini kita harus, masukkan beban gempa karena di SNI kita kan 7926 ya kalau nggak salah itu kan, bangunan yang gedung atau non gedung, ya kan? Itu wajib didesain juga terhadap tahanan gempa. Tapi kalau dilihat di running analisis, di faktor desain, kita cek memang yang dominan dia itu adalah beban dari angin, gitu loh. Beban dari angin yang paling dominan dia, yang menyebabkan dia ini. Kalau gempa nggak terlalu dia. Walaupun kita pakai R-nya kecil. Cuman kemarin saya baca dari Mas Gatot itu katalognya di blognya di situ saya baca untuk yang seperti ini kira-kira idealnya itu R-nya tuh 2 kalau nggak salah. Kemarin kan saya pakainya 4. Nggak tahu kalau dia 2 itu. Iya, R-nya. Lanjut, Pak. Oke. Dari Simpson Agustinus. Apakah baja ringan aman apabila diaplikasikan sebagai baja ringan komposit? Tidak bisa, Pak, apalagi digandeng dengan semen. Karena masalah shear konektor dia sampai sekarang pun baru sebatas penggunaan smart deck ya, atau dulu namanya bondek itu diberi stiffener berupa bentuk seperti profilan-profilan kemudian berfungsi sebagai shear konektor, itu pun terbatas hanya untuk lantai. Tapi untuk sebagai balok mau dibuat seperti itu, di SNI sendiri belum disebutkan gitu loh sebagai komposit. Jadi saya belum berani berstatement masalah ini. Apalagi untuk dia dicor ya, dijadikan sebagai tulangan itu sangat tidak rekomendasi. Demikian Pak. Dari Pak Bagus Budi Laksono, untuk konstruksi atau pelaksanaan PEB Light ini memerlukan tenaga ahli khusus karena terkait fabrikasi, handling, dan instalasi. Sebenarnya kalau tenaga ahli khusus di masalah fabrikasi dan handling benar, tapi untuk instalasi tidak, karena biasanya kalau baja PEB Light ini keluar dari pabrik itu sudah ada ininya gambar erection drawing-nya. Erection drawing-nya jadi step of sequence-nya, langkah-langkah untuk pemasangan sudah ada. Waktu itu saya tampilkan juga sedikit video saya mentraining material yang mau dipasang di luar negeri. Itu kita adakan mock-up, jadi kita buat barang tersebut, cara membaca erection drawing seperti apa, cara membaca drawing ya kan. Jadi kan dia gambarnya tuh persis kayak gambar, harus ada gambar soft drawing-nya dia, harus ada gambar soft drawing. Gambar soft drawing itu di situ nanti ada material masing-masingnya atau part drawing-nya, terus sub assembling dari barang ini supaya menjadi suatu gabungan tertentu namanya sub assembling. Itu nanti setelah dipasang secara menyeluruh namanya total erection drawing. Nah itu dokumen-dokumen itu tuh biasanya nanti sudah terlampir di itu. Makanya kalau untuk di software-software yang sekarang itu ada yang di Australia khususnya gambar tersebut udah keluar langsung gambar erection drawing-nya. Begitu. Cuman kalau memang belum ada ya terpaksa harus dibuat menggunakan AutoCAD
atau Tekla gitu loh Pak Budi, harus dibuat seperti itu Pak. Untuk instalasinya mudah, orang udah ada gambarnya kok. Gambarnya, petunjuknya sudah ada, gampang sekali. Demikian. Izin sebentar Pak Budi minum. Siapa? Iya, lanjut Pak. Ini dari Pak Erwin Saputra. Saya sempat melihat modelnya dalam software SAP 2000, bagian check off structure-nya tidak tersedia. Bagaimana melihat aman tidaknya kalau menggunakan software SAP 2000? Jadi kemarin saya sempat menjelaskan. Jadi software apapun ya, jangan SAP aja ya. Software analisis apapun, ETAP, SAP, StatPro, SunPro dan lain-lain. Yang paling pertama kita lihat pada saat sudah di ranah analisis adalah desain terus rasio tegangannya. Apabila dia merah itu artinya dia lebih dari 1. Kemudian lebih dari 1 itu belum tentu karena rasio saja. Bisa ada melanggar masalah persyaratan prakualifikasi atau persyaratan tekuk atau tekuk lokal dan tekuk global dan lain-lain. Masalah kelangsungan dan lain-lain itu di bagian output itu kalau kita klik si batang yang merah itu, klik kanan, nanti ada kita cek override atau apa itu nanti kelihatan ya Pak Budi ya. Seperti itu karena itu yang langkah pertama. Nah, tapi ada juga yang kedua, biasanya bangunan ini stabil atau tidak kita ngelihat dari reaksi base-nya ya kan. Nah, itu ngelihat di bagian outputnya di tabel kemarin nanti lihat lagi di video saya ada di bagian tabel itu nanti kita cek. Nah, itu reaksi dasar atau base reaction ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y itu kan harus sama dia Pak Budi, ya kan? Antara respon spektrum sama gempa statik itu harus setara dia, harus sama. Itu bangunan itu stabil kira-kira gitu. Nah, itu dari sisi dasar. Untuk struktur atasnya kita ngelihatnya itu tadi rasio biasanya. Nah, rasio. Nah, setelah itu tidak kalah pentingnya paling terakhir itu di perusahaan-perusahaan tertentu dia minta juga masalah kenyamanannya yaitu deformasi. Deformasinya kita cek. Karena kalau nggak salah dia di software ETAP atau SAP, deformasinya tinggi, tegangannya masuk, dia tidak membeli warning. Jadi misalnya persyaratan deformasi L efektif per 240 atau 140 saya lupain sekarang ya. Nah itu dia ini nggak sesuai nggak? Kalau nggak sesuai itu nggak kasih tanda merah deh setahu saya. Soalnya saya pernah punya kasus punya kasus proyek itu ternyata deformasinya terlalu dalam, ownernya nggak mau karena ada kebutuhan tertentu. Gitu. Jadi kira-kira tiga hal itu yang harus dicek. Paling pertama rasio. Jadi rasio kalau dia ada yang merah, kita klik yang merah itu. Sebabnya apa? Jadi jangan langsung kalau dia merah terus batangnya kita gedein, belum tentu gitu loh. Belum tentu gitu, belum tentu kadang-kadang gambar kita kebalik Mas Budi. Sumbu lemah ke sumbu kuat kebalik ke sumbu lemah pada saat kita narik garis itu loh. Nah, itu ketahuannya di view 3D. Saya pernah kayak gitu pusing apa dirubah-rubah nggak ini, tahu gambarnya terbalik dia. Ya begitu. Ya, demikian Pak Budi kira-kira jawabannya. Kemudian dari RR. Beban angin dan beban gempa pada SNI tidak dikombinasikan secara bersamaan. Pertanyaannya, pada kondisi seperti apa kita bisa gunakan kombinasi tersebut secara bersamaan atau hanya salah satu? Kalau ini saya belum bisa jawab, nanti kita lihat aja, ikutin aja di SNI. Saya pikir kalau di SNI memang tidak diinikan bersamaan, ya tidak. Mungkin semua tuh ada hasil penelitian ya, kenapa beban angin tidak bersamaan dengan gempa. Ya, begitu juga mirip seperti kenapa sih kalau beban gempa itu mesh source-nya itu untuk live load itu menjadi 0,3. Itu kan kita kan akhirnya bisa berpikir, oh ini artinya
Nggak mungkin pada saat gempa orang pada ngumpul di gedung, kan pada kabur semua. Paling yang tersisa cuma 30% itu adanya lemari, kursi, segala macam itu. Karena orang-orang udah pada pergi semua. Kira-kira begitu Pak Budi. Oh, cuma secara detail pertanyaan ini, secara lugas saya belum bisa. Lagi Pak, saya coba refresh lagi. Ya, Iya sempat Pak Budi. ya Pak, sudah bisa Iya. lagi. Oke, lanjut pertanyaannya ya Pak, dari Reski Alhoir. Ya. Jika atapnya berbentuk limas, bagaimana untuk nilai CP-nya Pak? Oh, kemarin ada kok di situ berbentuk limas. Ada, tinggal ngeliatnya kan dari sudutnya aja. Kalau dicontoh di SNI kan memang bentuknya nggak limas ya. Kalau nggak salah ada di situ. Cuman karena bahasan saya, atap saya bentuknya pelana, jadi saya pakainya sesuai yang ada di situ gitu loh. Kalau untuk bentuk limas, coba lihat aja di beban angin ada kok, mestinya ada. Tinggal ngambil aja di situ kan cukup. Yang penting kan beban angin dasarnya dalam MPH. Setelah dapat MPH tuh dikalikan faktor CP-nya udah. Saya pas nggak buka ininya SNI-nya. Ada mestinya ada bentuk limas. Ini sudah tadi dijawab kalau material komposit dengan beton sampai saat ini belum bisa ya Pak ya. Ini Ya sudah. belum Pak, belum. Terus dari Pak Zulfikar, terkait dengan nilai TKDN, apakah produsen baja ringan untuk bangunan industri sudah banyak? Oh sudah banyak, nggak butuh. Udah pada punya pabrikasi sendiri di sini. Yang saya udah ngelihat sama mata kepala sendiri. Indo Purlin, Tata Logam, Robertson, Blue Scope. Dulu itu coil ya, coil itu material utuhnya. Itu setahu saya hanya Blue Scope Steel Cilegon yang bikin. Hanya satu Blue Scope Steel Cilegon. Sekarang kalau nggak salah Gunung Garuda juga udah ikutan bikin itu. Nah, terus kemarin dapat info lagi, saya ngelihat di pabriknya Indo Purlin itu ada yang namanya mother coil lagi. Saya baru dengar itu Pak Budi. Mother coil itu jadi coilnya itu, coil bahan baja ringan itu custom, pokoknya semeter. Nah, kalau kamu mau bikin C ukuran tersendiri, nah kamu potong sendiri secara melintang. Jadi Pak Budi paham ya, maksudnya coil kan gede banget itu ya, gulungannya, gulungan plat itu gede. Itu dipotong melintang, itu ada mesinnya katanya. Nah itu namanya Indo Purlin itu Pak Gatot punya itu. Punya mesinnya, saya lihat kemarin. Dipotong melintang. Nah kemarin makanya waktu saya kunjungan ke pabriknya Indo Purlin, saya ingatkan, kalian jangan bikin-bikin karang-karang apa profil mau-maunya sendiri, profil penampang yang dibuat udah ngikutin standar prakualifikasi belum gitu loh. Kalau nggak ngikut, nanti capek orang ngedesain fail terus, saya bilang gitu. Begitu Pak Budi kira-kira. Jadi nggak perlu semuanya udah komponen lokal. Dari Siska, Pak bisa pakai stat CE? Bisa Pak, bisa. Pakai stat CE bisa. Bentuk profilnya bahkan di stat itu sudah ada C back to back, itu bentuk ada lipnya, ada bibirnya setahu saya. Cuman saya udah lama nggak pakai stat. Ada. Lanjut Pak. Oke, dari Helmi Renaldi Krishna. Harga per meter persegi berapa ya Pak? Jadi per meter persegi bidang ya dengan dindingnya itu metal biasa ya, spandek, dinding spandek, atap spandek juga. Terus pondasinya itu belum di luar pondasi, itu kira-kira 1 meter persegi itu harga sekarang sekitar 1.500.000 ke atas Pak Budi. 1.500.000 ke atas itu terpasang. Ya, kira-kira itu harganya. Jadi memang lebih murah. Nah, ditambah pondasinya pasti lebih kecil gitu aja.
Ya yang di bulak kapal yang saya pasang itu pondasinya pondasi telapak. Ada di bulak kapal Bekasi. Bentangnya kalau nggak salah 27 meter. Bentangnya 27 meter, pondasinya pondasi telapak, bukan pancang. Itu bisa. Lanjut, Pak. Dari Pak Gatot Wisnubrata. Apakah ada batasan tinggi profil dan ketebalan profil untuk cold form steel? Tadi barusan udah saya jawab itu ke Mas Budi. Saya waktu ke pabriknya. Jadi mau tinggi berapapun, dia harus cek syarat prakualifikasi gitu kan, sudah diatur di 7971. Ya itu jawabannya, Pak. Kalau tidak memenuhi syarat, jangan dipasang. Penyakit nanti kena lokal buckling terus. Ya. Dari Zainuddin. Beban hidup untuk rafter minimal berapa kilogram per meter persegi agar rafter efisien, dan bagaimana aplikasi beban-beban lainnya ke model rafter agar desain bisa efisien. Jadi untuk beban hidup kita ngikutin SNI. Jadi apabila dihitung-hitung semua persyaratannya, nah itu ternyata angka kita itu lebih kecil daripada yang dipersyaratkan, maka kita wajib pakai yang diminimalkan di SNI. Di SNI itu minimalnya itu 57, ya atau 58 kg per meter persegi. Sebenarnya ini juga masih dilema di kalangan perencana seperti dan praktisi seperti saya, dan juga teman-teman dosen juga segala macam juga kalau diajak bahas sama ini belum bisa jawab karena kita mengadop dari luar negeri. Jadi sebenarnya makna daripada minimum 58 kg per meter persegi live load di Raptor itu beban apa sih sebenarnya? Karena makna dari live load kita harus pahami ya teman-teman. Makna daripada live load adalah suatu beban hidup, dikatakan beban hidup apabila dia mobile. Jadi misalnya kursi, nah itu bisa pindah-pindah, meja bisa dipindah-pindah. Nah, terus termasuk kayak gudang, barang-barangnya itu kan selalu dia bergerak terus. Gudang beras itu juga live load hitungannya. Termasuk manusia gitu loh. Nah, itu beban live load maksudnya. Adapun kalau beban mati, ya misalnya beban mati itu juga dibagi dua. Misalnya superimpose dead load sama beban mati yang fix. Beban mati yang fix tentunya adalah atap. Atapnya kan nggak bakal dicopot-copot. Purlinnya bisa kita anggap beban mati, nggak dicopot. Nah, kemudian beban mati yang kemungkinan dilepas-lepas, contohnya kalau untuk di atap adalah itu panel surya atau panel air apa tuh namanya itu pemanas air segala macam. Itu masuknya di kategori SIDL. Kalau cara menginputnya lihat aja di video webinar kemarin udah ada lengkap, bisa macam-macam, bisa langsung ke purlinnya, bisa kita misalkan dengan atap dummy, atap yang tidak ada kontribusi tegangan atau berat terhadap struktur utamanya. Udah saya jelaskan waktu itu Pak Budi ya di webinar ada. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab, ini untuk harga per meter persegi ya Pak ya, untuk baja purlin, untuk gudang. Kalau baja konvensional itu sekitar berapa ya Pak? Sekarang udah 3 juta lebih Pak Budi, 2 kali lipatnya. Iya, terus tambah pondasinya seger, pondasinya harus pancang. Iya. Kalau harganya sebenarnya jauh gitu, kenapa masih belum begitu banyak orang pakai CFS ini ya Pak? Ya, Apakah masih belum paham ya? Masalah fobia sudah banyak. Kenapa di luar negeri banyak, di Indonesia ketinggalan selalu? Ya itu fobia. Ya, selalu kita masalah fobia. Jadi nanti terjawab di Januari webinar kita. Kita akan jelaskan semua kenapa roboh segala macam apa. YouTuber yang ngebahas itu bukan engineer. Jadi dia sendiri yang bikin kacau semuanya. Kan lihat, YouTuber rata-rata. Kenapa teman-teman engineer nggak mau jadi YouTuber untuk ngebahas itu gitu loh. Diduluin sama YouTuber yang nyari uang dari subscribe.
Itu masalahnya, ya kan? Seperti itu Pak Budi yang terjadi. Jadi sebenarnya harganya jauh. Ya harganya jauh gitu loh. Terus nggak pakai dicat lagi. Masangnya butuhnya cuman kren dengan kapasitas di bawah 10 ton. Kecuali di musim hujan ya. Kalau musim hujan, ingat ya Bajaringan tuh agak licin kalau kena hujan ya. Jadi pada saat di musim hujan pakai krennya yang agak gede Pak Budi. Gitu. Nah ini nanti saya akan selisipkan, saya sampaikan juga untuk yang orang yang installer ya. Jadi saya kebetulan dari mulai desain sampai pelaksanaan saya pernah ngalamin gitu loh. Jadi insya Allah tahu ilmunya gitu loh. Bagaimana desainnya, bagaimana masangnya gitu loh. Di kondisi hujan, dia hati-hati kalau di kondisi hujan. Lanjut Pak Budi. Ini dari Pak Abdul Muhyi. Apakah bisa kanal C Bajaringan jika digunakan sebagai pengganti kolom praktis beton? Kalau hanya kolom praktis silakan Pak, karena kolom praktis itu fungsinya dia tidak menahan itu, dia hanya menahan geser, menambah kekakuan daripada dinding saja gitu loh. Tapi kalau untuk sebagai kolom utama sampai bangunan bertingkat 3 segala macam, nanti ada waktunya kapan kita bahas. Karena dia pasti ada batasan-batasannya yang tidak diperbolehkan. Lanjut Pak. Oke. Dari Pak Fadel Satria. Apakah PB LED ini bisa didesain mengacu pada Eurocode atau British Standard? Bisa Pak, di sana juga udah ada. Kan tadi saya bilang kita aja yang ketinggalan. Cuman kita udah terlanjur. Yang mendahului masuk ke Indonesia itu pertama adalah Australia sama Amerika gitu loh. Jadi kita pakainya itu. Cuman yang heboh bikin pabrik dan lain-lain Australia. Makanya SNI 7971 sama 89 berapa itu ya yang Bajaringan tipis itu mengadopnya dari ASNZ gitu loh. Tapi sebenarnya kode Amerika juga ada di Indonesia. Cuman produk yang notabene bawaan orang Amerika saya belum ketemu. Rata-rata Australia semua. Ini dari Baswara. Jika menggunakan G550 Bajaringan dipasang di atas sebuah balok anti-lever 2520 dengan kolom 1515 pada ring bak 1515, Bajaringan menopang pada ring bak. Ketinggian atap 3 meter, panjang penampang 18 meter, dan bentang lebar 10 meter. Itu kira-kira beban yang terdistribusi maksimum berapa, Pak? Wah, kalau ini gimana saya mesti ngitung? Harus ada tabel pakai Excel. Gak bisa digambar atau ya begini saya bingung lah. Ini kayak nanya saya 2 kali 2 dibagi 11 tiap begitu dirunut saya suruh jawab. Iya. Iya, nanti pas webinar berikutnya ikut nanti kita tanya nih pelan-pelan tapi tolong kalau kayak begini teman-teman pakai sketch gitu loh. Jadi digambar sketch terus kan bisa di attach bisa ya Pak Budi ya sketch gambar gitu di foto di attach disampaikan. Jadi kita bisa enak ngebacanya. Begitu Pak Budi. Dari Dina Mardiana, berapa lendutan izin untuk rafter? Untuk rafter itu lendutan izinnya saya lupa ya. Nanti lihat di SNI. Seingat saya 1/180. Cuman rafter kan dia bentuknya limas. Udah pasti yang terjadi itu lendutan di puncaknya itu dia rendah karena dia kan bukan batang horizontal, ya kan? Jadi biasanya lendutan yang jadi masalah di dia itu adalah lendutan daripada purlinnya. Purlinnya yang suka jadi pertanyaan. Kalau dia lendut banget, sementara purlin itu tumpuannya kan tumpuan sendi dia. Tumpuan sendi jadinya ini gitu loh. Jadinya itu yang jadi perhatian. Juga begitu pada saat saya melakukan assessment pabrik, saya belum pernah lihat ada kasus rafter baja konvensional atau baja ringan ini baja PB Light itu di ujung puncaknya itu lendut. Terus biasanya sudah diatasi dengan batang penahan yang namanya AFT Pak Budi. Jadi di puncak dari rafter itu
Itu biasanya kan misalnya di desain kita di analisis ketemu turun di sini 5 cm 10 cm. Nanti pada saat instalasinya kita chamber. Ya di chamber dikasih batang balikannya, terus dikasih namanya AFT. Saya lupa singkatan apa tuh AFT. Jadi itu bisa dari box, bisa dari baja cold form steel juga C200 atau C300 dibentuk box. Jadi terganjal gitu loh Pak Budi. Jadi bentuk begininya itu ini Pak Budi ya maaf ya kayak 5 segini atau diganjal di bawahnya. Nah itu kalau untuk bentang-bentang besar pakai itu biasanya. Kalau masalah izinnya nanti saya cek di itu. Tapi sepertinya di SNI itu tidak menyebutkan misalnya Raptor itu izin lendutannya berapa gitu, di SNI nggak ada. Yang ada itu adalah misalnya satu batang lurus lendutan maksimum di tengahnya berapa gitu loh. Begitu yang ada. Raptor saya belum pernah ngelihat gitu loh khusus. Karena tidak ada SNI khusus Raptor. Bangunan pergudangan SNI khusus bangunan pergudangan nggak ada. Iya kan Pak Budi kan nggak ada kan? Iya. Adanya tulisannya bangunan lainnya gitu loh. Lanjut Pak. Yang kedua, apakah ikatan angin bisa mengurangi lendutan, Pak? Bisa Pak, bisa. Jadi kan konsep ikatan angin itu kan dalam rangka ngebentuk suatu sistem framing di atas itu menjadi dia menyatu, saling mengikat. Kira-kira gini bayangannya, kayak orang bikin tikar. Tikar itu kan lembaran daripada batang-batang yang dia lendut yang lurus. Pada saat dia dibuat silangan ke arah sumbu X, sumbu Y, dianyam, terus menjadi kaku pada saat dibentang, dia kan akan kurang lendutannya. Kira-kira batang angin, ikatan angin pun seperti itu. Pasti mengurangi lendutan. Kemarin waktu di analisis juga saya udah sampaikan kok caranya mengurangi lendutan dan juga mengurangi juga efek local buckling. Ikatan angin. Ikan angin itu kan mirip kayak sagrot, kalau untuk di baja ringan itu kan juga bisa dikatakan ikatan angin sebenarnya. Sagrot itu kan adalah ikatan angin yang difungsikan mengikat antara purlin, antara gordeng satu dengan gordeng lainnya. Itu namanya sagrot. Sagrot. Jadi SAGROD tulisannya bahasa Inggris ya. Sagrot SAGROD sagrot. Nah, sagrot. Kalau dibaca cepat sagrot gitu loh. Tapi sebenarnya sagrot. Jadi pemersatu antara gordeng satu dengan gordeng lainnya. Itu kemarin mengaplikasikan arti dari pada sagrot itu di SAP juga saya udah jelasin kok. Ada. Kalau teman-teman lihat lagi videonya ada di situ. Begitu Pak. Oke. Dari Kiki Sabtono. Purlin Z pasangnya menghadap atas atau ke bawah? Ya bagus pertanyaannya. Jadi Purlin Z itu sayap atas sama sayap bawah itu dia beda lebih besar daripada tebal daripada purlin itu Pak Budi. Jadi misalnya sayap atas lebarnya 10 cm. Sayap bawah itu adalah 10 cm ditambah 1,5 tebal dari purlinnya Pak Budi. Itu yang dipabrikasi seperti itu. Tujuannya pada saat dia dipasang, misalnya di bentangan pertama, sayap yang kecilnya di atas. Nanti bentangan yang kedua, sayap yang lebarnya di sebelah atas. Jadi dia bisa dislok masuk gitu loh Pak Budi. Paham ya maksudnya? Jadi dia masuk. Nah, masuk itu overlappingnya itu sekitar 20-40 cm. Makanya saya bilang kalau menggunakan Z purlin, panjang efektifnya itu bukan jarak antara kolom ke kolom. Misalnya jarak kolom ke kolomnya 6 meter ya Pak Budi ya. Dipasang Z purlin kan. Nah, itu bentangan Z purlin itu bukan 6 meter loh. Jadi sekitar 4 meter. Karena dia ada momen bolak-balik di situ, momen terbalik. Karena tumpuan dia jadi tumpuan jepit. Karena satu sama lain ini kan ngejepit si purlin itu, Z. Beda dengan C. C dia duduk begini satu gitu loh. Jadi dia tumpuannya sendi di situ. Nah, di desain saya kemarin kan pakainya tidak Z tapi C. Nah, nanti di webinar berikutnya boleh
yang punya pertanyaan ini silahkan nanya kembali. Nah, buat mengingat nanti kita bahas. Lanjut, Pak. Terus yang kedua, apakah masih perlu dipasang trik stang mengingat pusat massa dan gesernya ada di webnya? Fungsi pada trek stang atau ikatan angin itu sebenarnya bukan masalah geser titik geser atau titik tangkapnya itu segala macam, bukan seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan fungsi daripada trek stang yang dimaksud ini pasti ini sagrot ini maksudnya. Maksud dia ini sagrot. Itu gunanya untuk menyatukan Z1 dengan Z lainnya. Jadi Z yang di bawah sama Z di atasnya diikat sama trek stang atau sagrot. Nah, itu tujuannya supaya dia kerja bareng kalau turun gitu loh Pak Budi, kerja bareng. Kalau pada saat dikencengin kan dia jadi kaku. Dia jadi komposit antara Z purlin yang di bawah sama Z purlin yang di atas berubah menjadi komposit dengan sama-sama material baja maksudnya. Kerja bareng gitu loh. Jadi kalau di mobil di mobil sekarang independent suspension, pernah tahu nggak? Pernah dengar kan mobil independent suspension yang belakang. Jadi suspensi mobil yang di belakang atau di depan itu mobil zaman now itu dia tidak sendiri-sendiri gitu loh. Artinya dia nyatu gitu loh. Nyatu saling main gitu loh. Kira-kira itu tujuannya pasang trek stang. Seperti itu Pak Budi, supaya mengurangi lendutan. Tetap harus dipasang. Tapi anyway ya semua tergantung daripada desain. Kalau dipasang jet purlin dia udah penurunannya deformasinya kecil, buat apa dipasang trek stang, nggak ada gunanya. Semua tergantung dari desain. Demikian Pak. Nggak ada hubungan sama massa, titik pusat massa dan geser. Cuman titik pusat massa dan gesernya untuk jet purlin dia menyatu di tengah. Titik geser sama titik massanya di tengah. Kalau C titik pusatnya ada di depan daripada tekukannya, terus ya bidang gesernya ada di belakang daripada punggungnya. Demikian Pak Budi. Dari Pak Hari Wijaya, contohnya pemasangan untuk buckling itu bagaimana? Nah, pemasangan buckling. Buckling itu kejadian ya, bukan pemasangan buckling. Jadi buckling itu adalah suatu fenomena. Buckling itu dibagi menjadi dua. Ada local buckling, ada global buckling. Local buckling itu adalah buckling itu bahasa Inggris artinya tekuk ya, tekuk lokal buckling atau tekuk lokal itu adalah terjadi di satu batang ya, di batang itu saja sebelum beban puncak ke seluruh daripada sistem framing itu terpenuhi, dia sudah terjadi local buckling di situ. Nah, local buckling jadi artinya si kolom misalnya kolom belum bekerja secara maksimal, tapi kolom itu udah kelipat duluan, itu namanya local buckling. Ya, local buckling. Nah, local buckling itu mengakibatkan potensi keruntuhan seluruh bangunan. Nah, jadi artinya sebenarnya dia masih kuat, cuman ada sesuatu yang nggak benar di kolom tersebut sehingga dia terjadi local buckling. Itu local buckling ya pahamin. Kemarin di webinar udah saya jelasin. Global buckling itu terjadi bisa di mana saja. Bisa di rafternya, bisa di kolomnya, bisa di gara-gara purlin gitu. Jadi setelah seluruh bangunan itu menerpa atau menerima beban-beban puncaknya, kemudian ada satu kegagalan misalnya bisa dari baut, bisa dari apa, terjadi dia tekuk secara menyeluruh, itu yang disebut global buckling. Jadi buckling itu adalah suatu fenomena kejadian gagalnya sebuah struktur gara-gara tertekuk secara lokal atau secara global, akhirnya bangunan itu menjadi runtuh. Itu arti daripada buckling. Demikian Pak Budi. Dari Acep Supriyatna, untuk bentang 10 meter, apakah bisa menggunakan CFS dengan kuda-kuda Cremona tanpa penyangga? Bisa, tapi jarak pemasangan ininya nanti sebenarnya kita bahas di Januari nih Pak Budi nih, cuman nggak apa-apa lah ya. Ini per Januari itu kira-kira jaraknya 90 cm masing-masingnya. Maksimum 110 lah.
Masih bisa. Ini bisa sampai 20 meter sebenarnya Pak Budi. 20 meter ya. Tergantung ininya. Makanya saya bilang hati-hati, robohnya itu kalau yang dimaksud pertanyaan Pak Supriyatna ini adalah baja G550. Ini robohnya kebanyakan itu hanya 2. Gara-gara bautnya kurang sama lokal buckling. Dia lokal buckling terjadi gagal 1, itu runtuh semuanya gitu loh. Jadi kasus-kasus robohnya baja-baja atap kuda-kuda baja ringan itu rata-rata musuhnya utama adalah pemasangan baut yang tidak sempurna atau kurang banyak sama lokal buckling. Itu jawabannya Pak. Bisa Pak. Dari Pak Reski Wagiri. Dalam pengecekan suatu struktur rangka baja existing, setelah dimodelkan pada software SAP, ternyata hasil analisis menunjukkan bahwa struktur rangka baja existing tidak aman. Tetapi aktualnya struktur rangka baja tersebut aman-aman saja, baik dalam kondisi biasa maupun kondisi yang ekstrim, hujan dan angin kencang dan sebagainya. Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang membuat hal tersebut dapat terjadi? Ini sebenarnya saya balik nih pertanyaannya nih, Pak Reski harus kasih jawaban sama saya nih. Ini kan assessment nih. Kenapa kok bisa begitu? Cuman nggak apa-apa saya jawab ya. Jadi penyebabnya pada saat Pak Reski melakukan assessment, menggambar ulang pertanyaannya. Gambar itu sudah sama belum dengan hasil yang di lapangan, ya kan? Yang di lapangan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah Pak Reski pada saat merunning analisis itu nanti ada mengassign namanya beban. Nah, beban itu sesuai dengan kenyataan di alam yang terjadi. Kan kita nggak tahu, misalnya angin, jangan-jangan beban angin yang kita masukkan itu sebenarnya angkanya tidak sama dengan kenyataan. Nah, kemudian yang paling menjadi hal penyebab ini semua kan ada LRFD, ya kan, beban terfaktor. Kita kan masukin beban terfaktor, ya kan. Jadi angka-angka tersebut harus dicocokin gitu loh. Walaupun di dalam analisis tidak aman, ya bisa jadi hal-hal ini yang menjadi penyebabnya gitu loh. Terus sejauh mana Pak Reski tahu kalau ini beban puncak udah terjadi, misalnya gempa, angin desainnya sesuai nggak? Apakah melakukan uji juga, misalnya tes kecepatan angin di situ sesuai nggak gitu loh. Jadi banyak faktor seperti ini. Cuman jangan mengatakan suatu bangunan yang kita desain dibalik ya. Ini saya mengadop, mungkin siapa tahu pembicaraan kita ini sampai ke guru saya Profesor Wirianto. Profesor Wirianto pernah memberi nasihat ke saya, Pak Edi, dalam mendesain suatu struktur, ya kan kemudian sudah dipasang, ya 69 bangunan dengan desain yang sama menunjukkan dia sehat-sehat saja. 69 kita pasang bangunan itu nampaknya sehat-sehat saja, ya. Dan kemudian tentunya kita menduga mendesainnya sudah benar. Tapi bisa jadi nanti dipraktekkan ke bangunan yang ke-70 dia akan runtuh. Nah, itu sering kejadian di pengalamannya beliau gitu loh, Pak. Jadi artinya yang dipegang oleh Pak Reski itu harusnya hasil desain. Hasil desainnya ini, yang hasil asesmen desainnya Pak Reski ini diperhatiin benar. Udah benar belum input datanya segala macam. Kalau input data semua udah oke-oke semuanya, tapi bangunan ini menurut hasil analisis runtuh, walaupun sekarang tidak runtuh ya, tetap harus katakan bahwa ini bangunan ini tidak aman. Jadi seperti dia menyimpan bom waktu gitu loh, Pak Budi. Pasti dia belum menerima beban puncak sesuai desain. Demikian nasihat saya. Ini biasanya asesmen nih. Saya pun sering ribut masalah begini kalau asesmen gitu loh. Demikian Pak Budi jawaban saya. Ini dari Pak Leonard Frans Ardianto. Apakah
Rangka CFS ini bisa menggantikan struktur rangka baja untuk atap rumah sistem Jurai. Kalau bisa, bagaimana sistem detail sambungannya? Bisa Pak, nanti mungkin di pertemuan kita berikutnya saya kasih. Ini ada satu proyek saya waktu itu restoran menggunakan murni baja PEB Light ini, lokasinya di Jogja. Ya, lokasinya di Jogja, tentunya bentuknya ada jurai dalam, ada jurai luar ya Pak Budi ya. Jujur, masalahnya itu di penggambaran subdrawingnya rumit. Penggambaran subdrawingnya rumit. Karena banyak apa namanya buhul ya, pelat-pelat sambung yang tidak berbentuk siku, bisa sudut 135 gitu loh. Nah, mesin bendingnya nih yang harus jago ngontrolnya. Makanya saya bilang, jadi karena dia tidak ada las sama sekali. Jadi alat sambung kita itu pada saat dipabrikasi itu harus benar. Mungkin itu Pak jawabannya. Bisa Pak menggantikan sistem jurai. Jurai luar, jurai dalam bisa. Dari Pak Andreas Kristianto, apakah strut beam untuk lateral support bisa diganti dengan fly brace dan menggunakan profil dan sambungan seperti apa? Fly brace itu hanya mengurangi lendutan sebenarnya. Jadi tidak bisa fly brace itu dikatakan sebagai apa tuh material struktur. Dia tujuannya hanya mengurangi lendutan. Jadi sebaiknya walaupun kita sudah pasang fly brace ya, kita tetap bangunan si apa namanya si gordeng tersebut kita jangan anggap keberadaan fly brace tersebut gitu loh. Itu saran saya sebaiknya. Sambungannya mah sambungan sendi fly brace. Cukup terkadang di lapangan tuh saya juga iseng cuma 2 baut aja pakai screw fastener aja, nggak pakai baut. Kalau udah di atas kan repot. Yang dari Pak Ali Syaputra, ini tadi sudah dibahas sih. Di area laut, shelter di area laut atau pantai apakah efektif atau aman untuk korosi? Ya pakainya yang di atas 150 itunya AZ-nya. Yeah. 175 rekomendasikan, maaf yang tadi AZ 175 saya recommended. Karena pengalaman itu awet banget tuh sampai 20 tahun itu nggak kelihatan ada bau-bau karatnya. Lanjut Pak. Dari Pak Edi, bagaimana cara atau metode membaut perletakan profil baja ringan di atas kolom atau balok beton yang baik? Karena umumnya baja ringan yang bersentuhan langsung dengan beton lebih mudah berkarat. Bagaimana cara metode membaut perletakan profil? Oh, Bapak pakai angkur, ya, kan pakai angkur. Setelah angkur tersebut, Bapak boleh pakai double nut, Pak. Jadi notnya itu sebelum dipasang di bawah ada baut lagi gitu loh. Baru dijepit kayak orang masang angkur yang mau diisi growting itu loh Pak Budi. Kalau dia nggak mau nempel, silakan bisa seperti itu. Begitu lanjut Pak. Mirip kayak masang baut untuk angkur Pak. Angkur kolom itu bangunan baja biasa. Ini dari Pak Edi lagi. Saya pernah melihat pembuatan gudang di mana kolom dan balok semuanya menggunakan baja ringan, lalu dibungkus dengan beton. Apakah hal ini dapat dibenarkan? Tidak dibenarkan. Udah ketahuan. Udah kita bahas kemarin, nggak boleh. Ini dari Pak Yosafat Samosir. Apakah cold form bisa menggunakan sambungan momen? Bisa Pak. Cold form itu kan sambungan momen. Tadi udah dijawab. Ada momen frame atau brace frame. Cuman momen dia tidak sampai batas plastis. Itu aja. Lanjut Pak. Meter persegi berapa rata-rata beratnya? Berat baja ringan ya. Iya, Pak. Kalau standar itu per meter persegi dia sekitar antara 15 sampai pengalaman saya sampai 25 ya paling gede. 25 kilo. Ya rata-rata 22 gitu Pak Budi kalau dia
Kalau bentangannya semakin besar dia kan semakin rapat ya itunya. Antara mulai dari 15 kilo sampai 25 kilo kira-kira per meter perseginya. Itu struktur aja ya. Struktur. Sebentar Pak Budi, ini internet saya cas lagi nih. Yuk mana yuk charger. Mati. Oke, lanjut. Pakai itunya pakai HP. Iya, pakai laptop cuma sinyalnya pakai HP gitu loh. Ini dari Lanjut, Pak. Dari Pak Sudarman. Perhitungan beban angin untuk kanopi di samping pabrik perhitungannya bagaimana? Kadang lebarnya bisa sampai 10 meter. Ini kalau dia kanopi samping pabrik, yang dominan itu Bapak, saran saya CP-nya pakai aja 0,6 ya Pak ya. CP-nya pakai 0,6. Beban angin dasarnya ya kalau di standar yang umum kan sekitar 72 mph Pak. Itu yang minimum. Kalau Bapak mau masukin lebih gede silahkan. Jadi saya pikir untuk di daerah Jabodetabek ya pakai 72 mph dikali 0,6. Itu aja di input teman. Bolak-balik ya angin tekan, angin hisap. Demikian Pak. Dari Pak Erwin Saputra. Ini tadi sudah. Ini dari Pak Joel Dennis. Untuk model penampang 2C, apakah bagian mulutnya atau lip atau bengkokan pada web juga berpengaruh nyata saat di run pada SAP 2000? Jadi gini Pak, jadi di SAP 2000 yang ada ya, dia tidak menyediakan model 2C-nya itu yang ada lip atau bibirnya, ada di bagian mulutnya itu. Makanya di desain saya kemarin itu di situ tuh hasil modifikasi Pak. Jadi momen inersianya ya sama Z-nya itu setara dengan yang dia kalau ada bibirnya. Tentunya tekukan bibir itu kalau di istilah bajaringan itu namanya stiffener Pak. Jadi stiffener itu sebagai stiffener dia itu menambah daripada momen inersianya, pasti nambah momen inersianya. Kenapa? Karena tadinya kan kalau dia nggak ada bibirnya, dia lurus, itu kan momen inersianya kan tebal daripada bibir yang lurus itu, luasnya dikali dengan jarak dari titik massa ke titik tersebut, pangkat 2 kan begitu Pak rumus momen inersia, ya kan? Jadi kan jarak kuadrat dikalikan luasan daripada, ini ingat ya kenapa jarak kuadrat kali luasan. Ini adalah tin material ya Pak ya. Ada kalau teman-teman ada yang kuliah S2 tuh ada di pelajaran teori elastisitas. Di teori elastisitas itu untuk material-material tipis itu menghitung daripada momen inersia itu adalah luasan penampangnya dikali jarak itu aja. Seperti itu Pak Budi ya. Nah, jadi itu sebabnya kalau dia ditekuk menjadi bibir kan momen inersianya nambah. Makanya pada saat di modelingnya saya itu dia kan menggunakan C tanpa bibir ya Pak Budi ya di SAP kemarin. Nah, itu momen inersianya tuh sama dengan material 2C yang ada bibirnya yang ada di pasaran sesuai dengan C300 tebal 3 mili gitu loh. Gitu Pak Budi kira-kira. Pengaruh. Kita yang ngejudge perhitungannya. Dari Pak Sudarman, kenapa pembagian kolom kok dibagi juga ke arah mayor? Kalau ke minor oke, karena tertahan girth. Kalau mayor yang nahan apa Pak? Jadi itu sebenarnya yang dimaksud mungkin end frame Pak. Jadi end frame itu kan kita bagi itu
karena untuk ini, untuk masang ini loh Pak, untuk masang dinding, kalau nggak bisa panjang gitu masang dinding, ntar akhirnya kita pakai tambahan beton segala macam. Jadi itu sebenarnya itu ada sebabnya. Ke arah minornya itu kan saya pasang-pasang seperti itu, jadi itu desain. Jadi desain bangunan industri apapun materialnya, itu kan kita juga mikirin bagaimana cara penutup dindingnya Pak. Cara penutup dindingnya itu kita mau pasang apa sih? Kecuali saya mau masangnya misalnya dia tembok. Ini kan semuanya desain saya itu dianggapnya itu dindingnya itu pakainya cladding gitu loh Pak. Begitu Pak Budi. Dari Joel Dennis, apakah ada tabel berat kilogram untuk baja ringan per meter seperti baja konvensional? Ada Pak, udah saya share di bagian yang kita share itu ada. Lihat aja di tabel BlueScope, Laisak ada, di tabel tata logam juga ada. Sama loh teman-teman, ingat ya, baja ringan, baja apapun itu berat jenisnya dengar ya, berat jenisnya adalah 7.850 kg per kubik. 7.500 kg per kubik. Jadi kalau nggak tahu beratnya baja ringan C, misalnya C300, ukur aja C300 tebalnya tekan 3 mili. 3 mili terus bentuk penampang itu panjangnya berapa sih? Tinggal 3 mili dikali panjang penampang itu kan ketemu luas. Ketemu luas. Kemudian luas itu dikalikan dengan panjangnya 1 meter. Jadi kemudian dapatkan kubik kan satuannya. Ya kan, sentimeter kubik atau milimeter kubik. Milimeter kubik dikalikan 7.500 kg per meter kubik, kan ketemu beratnya per meter. Nah, ketemu beratnya per meter. Seperti contoh C100 purlin itu kan beratnya sekitar 0,8 ya kilo kalau nggak salah per meter. Kecil kok beratnya. Beratnya ringan banget karena tipis dia. Jadi tapi kalau berat ini sama loh 7.800. Gitu Pak Budi. Dari Nurul Izzah, pada rafter yang di tengah yang tidak ada pos kolom, apakah di defend bentang efektif LZ berpengaruh untuk kelangsingan? Nggak ada kita bahas seperti ini. Nggak ada. Ini bahasnya kan di prakualifikasinya. Bukan pada saat udah bentuk model. Makanya kan di paparan saya kan ada pengecekan batang-batang ini lolos prakualifikasi dulu. Baru kita jadikan rafter. Jadi di define-nya nggak ada panjang efektif segala macam. Tapi secara logika pada saat kita jadikan sambungan tersebut dia fake, udah pasti panjang efektif LZ-nya kan ngurangin sendiri otomatis. Buktinya kan saya ada tampilkan juga bending moment. Bending moment rafter kan ada saya tampilin tuh Pak Budi, ya kan, kemarin. Saya tampilin bending moment kan ada momen terbaliknya, kira-kira di 2 meteran dari pinggir. Nah itu artinya kalau ada momen terbalik seperti itu, ada momen negatif, langsung di bentang berikutnya momennya menjadi positif. Nah artinya di situ kan jepit. Jepit dia di situ, begitu kira-kira. Yeah. Jadi bisa dilihat dari bukan kita define, tapi pada saat hasil itu kita lihat gitu loh. Jadi bukan di define loh, maksudnya ini salah kalau di define, di assign. Jadi di sub atau di start pro itu mode pelaksananya itu bukan di bagian define, tapi di bagian assign. Jadi barang ini kita assign sebagai sendi atau sebagai momen gitu loh. Cuman nggak ada. Kalau kita diemin, ya berarti dia menjadi jepit nantinya di sambungannya gitu Pak Budi. Ya. Jadi ingat ya, ini nulisnya bukan define, ini salah nih, assign. Harusnya assign, bukan di bagian define. Lanjut Pak Budi. Oke, Pak. Ini dari siapa? Sambungan purlin ke purlin pada profil Z yang di overlap dengan baut, aturan jarak minimum maksimum antar baut untuk CFS profil Z tebal 1,9 bagaimana?
Kemudian bagaimana Sama. dengan CFS profil C tebal 1,9 sambungan purlin ke rafter? Sama Pak, semuanya peraturan karena bautnya kita pakai baut umum ya, baut ATB atau baut apa, pakai yang grade 46 atau 48 atau 88 kan sama aja. Jadi standarnya sama, kalau di tepi itu 1,5 D, kalau antar baut itu 3 D, sama. Sama peraturannya di SNI baut. Begitu Pak Budi. Ini dari Hari Wijaya. Pada posisi APEK di dekat NOK ada tie beam searah purlin. Apakah boleh menggunakan baja biasa 0,5 mm tebal sebagai joint rafter dengan tie beam itu? Bentar, apa sih ini searah purlin? Apakah boleh menggunakan baja biasa? Kok tipis? Hah? Ini baja biasa 0,5 mili. Oh, nggak bisa, beda materialnya. Ini maksudnya mungkin pakai ini nih, pakai C kanal. Kayaknya C kanal nggak ada yang 0,5 mili. Nggak ada. Ini saya nggak bisa jawab nih, saya nggak ngerti maksudnya Pak Budi. Nggak paham maksudnya nih. Iya. Terus tie beam. Tie beam itu kan sama dengan stroop di bawah. Iya. Iya. Ini mohon maaf nih nggak paham nih pertanyaannya. Lanjut Pak. Ini dari tegangan tarik CFS 480 MPa bila untuk area gempa dipakai tegangan leleh 384 MPa agar tarik atau leleh 1,25 untuk area gempa. Bisakah? Nggak bisa. Setahu saya CFS nggak ada yang sampai 125. Ini kebalik juga nih leleh ketarik. Bukan tarik ke leleh, ini kebalik nih. Ya. Nih hati-hati. Jadi FU per FY. Kalau 125 itu baja konvensional. Nah kalau ini, kalau tegangan tarik CFS ini bukan nih. CFS itu ada tegangan tariknya 450, terus tegangan putusnya 480 Pak Budi. Jadi 480 dibagi 450 itu sama dengan 1,08. Begitu loh. Ini pertanyaannya kebalik-balik, saya bingung nih. Maaf nih nggak bisa jawab. Dari Medi, modeling back-to-back profil C menjadi kolom I atau WF, apakah bisa dengan section designer? Soalnya software lama nggak ada profil I atau WF. Bisa, kalau pakai profil designer bisa. Nggak bisa profil designer di profil C yang di sub yang lama itu hanya untuk baja konvensional. Untuk baja itu kayaknya nggak ada. Nggak bisa Pak Budi. Jadi memang harus diupdate subnya. Subnya pakai yang versi baru atau Start Pro. Start Pro ada kalau nggak salah. Nggak bisa Pak Budi. Nanti pada saat didesain nggak mau keluar dia hasilnya. Saya udah coba, nggak bisa. Ini dari Untoyo Cipto Busono. Kalau ini sudah sebenarnya tadi. Kalau bangunan pabrik di mana mesinnya besar, getarannya merambat ke lantai dan dinding, apakah cocok pakai struktur baja ringan? Tidak rusak sambungan-sambungan strukturnya? Tidak Pak. Jadi yang penting ini, kalau diperkirakan di ruangan areal tersebut banyak getaran, banyak vibrasi, semua baut kita gunakan baut double Pak. Ya, atau pakai nut, pakai intinya washer pair gitu loh. Itu aja saran saya, washer pair. Terus ditorsi ikutin sesuai standar berapa tegangannya. Insya Allah dia tidak akan rusak baut sambungannya. Gitu Pak. Biasanya kalau di yang bangunan-bangunan yang ada getarannya itu kita pakai bautnya double Pak. Kayak masang angkur gitu loh Pak Budi.
Lanjut, Pak. Lanjut, ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari Pak Abdul Muhyi. Apakah bisa digunakan untuk struktur 2 lantai? Bisa, Pak. Tunggu tanggal mainnya entar Januari, Pak. Kita bahas. Yap. Iya. Demikian, Oke, Pak itu Budi. Iya. pertanyaan terakhir, Pak. Jadi, ya alhamdulillah semua pertanyaan berarti, PR kita, tanggung jawab kita untuk menjawab semua pertanyaan sudah selesai, Iya. Pak, gitu. Jadi mungkin Iya, nanti Pak jika Budi. teman-teman ada pertanyaan lagi, nanti bisa didiskusikan, di grup Di ya. grup. Jadi memang Iya. grupnya itu difungsikan untuk diskusi, saling sharing Iya. gitu ya, gitu. Betul, Pak. Iya iya. Heeh. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Edi untuk, Iya. apa namanya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab untuk short course kemarin, gitu ya. Semoga Iya. ini, apa namanya, Heeh. jawaban ini juga bisa menambah, apa ya, terkait dengan PEP Light yang kemarin kita diskusikan gitu ya. Jadi menambah Iya, Pak. wawasan dan pengetahuan teman-teman semuanya, gitu. Iya iya iya. Terima kasih Pak Budi, sekali lagi saya juga mohon maaf lebih kurangnya apabila pertanyaan saya ada yang, kurang enak didengar ya, atau mungkin ada yang salah-salah, ya kita sama-sama saling belajar. Ya kata kuncinya sih clue-nya teman-teman coba fokus ya, di grup juga kita seperti saya mohon maaf agak keras, agak tegas, karena saya mau grup kita itu hanya melulu ngebahas konstruksi baja secara umum, baja aja pokoknya baja. Dan saya kasih dispensasi di hari libur kita boleh ngebahas yang sifatnya hiburan. Hiburan misalnya musik, seni, apa, misalnya lagi touring kemana gitu buat refreshing. Tapi jangan lupa teman-teman juga pesan saya di WA Group misalnya kita touring kemana itu mata kita juga jeli mulai ngelihat, ada struktur ini apa foto, kita share, kita diskusikan. Karena kalau kita menggali ilmu itu nggak mesti belajar dari seseorang, dari alam, dari apa kita lihat, kita bisa olah menjadi suatu temuan-temuan baru gitu loh bagi teman-teman misalnya juga yang mau ngambil S2, S3 itu bisa jadi peluang Pak Budi sebenarnya semua dari alam gitu loh. Begitu Pak Budi. Mungkin itu terima kasih buat teman-teman semua. Ya. Lanjut Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Edi, sekali lagi semoga, ini, apa namanya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini bisa menambah pengetahuan teman-teman terkait dengan PEP Light kemarin. Mungkin itu saja dari Ya. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.